Salam sehat untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan aplikasi tes kesegaran jasmani Indonesia. Bagaimana cara menggunakan aplikasi ini? Mari kita simak pada video berikut ini. Kita sudah masuk di aplikasi Play Store. Nah, di sini langsung kita klik di pencarian. Kita ketik aplikasi yang kita cari, yaitu TKJI. Klik cari, maka dia akan mencari. Ya, maka muncul aplikasi TKJI ini. Sebelum menginstal, tentu ada pemberitahuan dari Play Store tentang menu-menu cara, ya maaf, ini sudah ada menu-menunya secara garis besarnya seperti ini, dan di sini sudah ada info tentang aplikasi ini, ada pengertiannya. Ya, di aplikasi ini usia yang diambil yaitu usia 6 tahun sampai 19 tahun. Ya, ada fitur-fitur dalam aplikasi ini, ada otomatis penentuan tiket kesegaran jasmani, ada save data di database, ada export to Excel, dan ada kirim data yang tersimpan ke aplikasi lain seperti WhatsApp atau ke Gmail, ya. Oke, kembali. Jadi kita install, ya teman-teman, ya. Install. Oke, setelah terinstall langsung klik buka. Nah, inilah menu aplikasi TKJI. Oke, dalam aplikasi ini ada dua menu, yaitu menu penilaian tes dan menu petunjuk tes. Sebelum ke menu penilaian tes, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membaca petunjuk tesnya, teman-teman, ya. Klik di petunjuk tes. Oke. Nah, di petunjuk tes di sini ada 5 rangkaian tes yang akan dilakukan oleh kita sebagai guru olahraga jika ingin mengetahui tingkat kesegaran jasmani peserta didik kita. Ada 5 kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu tes lari cepat atau sprint. Kita klik, ya. Nah, di sini akan dijelaskan tujuan tesnya untuk mengukur kecepatan, dan di sini dia akan menjelaskan tentang jarak tempuh berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, ya teman-teman. Di sini setiap umur dan jenis kelamin itu beda-beda, teman-teman. Putra dan putri dengan umurnya itu beda-beda. Dan untuk keterangannya di bawah, pencatatan waktu dalam satuan detik dengan 1 angka belakang koma. Tes yang kedua yaitu gantung angkat tubuh dan gantung siku tekuk. Nah, di sini sudah dijelaskan tujuan tesnya untuk mengukur kekuatan otot lengan dan bahu. Nah, di sini dijelaskan lagi, ya teman-teman, untuk kelompok usia 6 sampai 12 tahun menggunakan tes gantung siku tekuk ditahan selama mungkin dalam hitungan detik. Jadi untuk pemilihan tes kedua ini antara gantung angkat tubuh atau gantung siku tekuk, itu tergantung dari umur peserta yang kita tes. Nah, di sini sudah dijelaskan sesuai dengan umurnya, teman-teman, ya. Oke, kembali lagi. Dan tes berikut ada baring duduk atau sit up. Nah, di sini dijelaskan tujuan tesnya untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot perut. Nah, dan di sini ada waktu pencatatan atau penghitungannya. Kembali lagi sesuai dengan kelompok usia, ya teman-teman. Usia 6-9 tahun dan 10-12 tahun itu penghitungannya itu selama 30 detik, dan kelompok usia 13-15 tahun dan 16-19 tahun adalah selama 60 detik. Begitu, ya teman-teman.
Setelah itu kita kembali tes berikut, ya, loncat tegak atau istilah dalam bahasa kerennya vertical jump. Di sini dijelaskan sama seperti tes sebelum-sebelumnya, menjelaskan tujuan tes untuk mengukur daya ledak otot tungkai. Untuk mendapatkan hasil loncat tegak ini ada rumusnya, yaitu selisih raihan loncatan tertinggi dikurangi raihan tegak. Di keterangan ini ada ukuran papan berskalanya, ada jarak antar garisnya, ada jarak titik 0 skala dengan lantai, dan loncatan dilakukan 3 kali. Di sini yang harus diperhatikan adalah loncatan dilakukan sebanyak 3 kali, teman-teman. Jadi peserta tes diberi kesempatan untuk melakukan loncatan sebanyak 3 kali, dan dari 3 kali ini akan diambil loncatan yang paling tertinggi. Jadi loncatan pertama, kedua, dan ketiga yang diambil adalah loncatan paling tertinggi. Itu akan dikurangi dengan raihan tegak atau sikap awal tadi. Ya, seperti itu akan mendapatkan hasil dari loncat tegak. Oke, setelah itu kita berikut kembali dan tes yang terakhir, yaitu lari jarak sedang. Dijelaskan juga tujuan tesnya untuk mengukur daya tahan jantung, peredaran darah, dan pernapasan. Ya, di sini juga dijelaskan jarak tempuh berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Ya, di sini ada kelompok umurnya, ada 4 kelompok, 6 sampai 19 tahun ya, dengan jaraknya tersendiri. Itu ada keterangannya, pencatatan waktu dalam satuan menit dengan 1 angka belakang koma. Oke, dan hasilnya dalam menit ya, dan 1 angka belakang koma yang dimasukkan ke dalam aplikasi. Setelah semuanya sudah baca dan memahami, kita kembali, kita sentuh kembali lagi ya, kita kembali ke menu awal tadi, teman-teman ya. Kembali ke menu awal.
angka tubuh karena sudah ada aturannya itu. Jadi sesuaikan dengan aturan. Di sini saya contohkan dia selama 23 detik. Di sini dia gantung siku tekuknya itu selama 23 detik. Terus berikut baring duduk atau sit up. Nah, sesuai dengan usia 10 tahun, baring duduk sit up atau sit up ini dilakukan selama 30 detik ya teman-teman. Dilakukan selama 30 detik. Selama 30 detik itu berapa hasilnya? Ya, sit up itu berapa skornya? Dan skornya kita masukkan ke sini. Ini saya contohkan saja selama 30 detik dia 9 kali. Setelah berikut tes yang berikut loncat tegak. Oke. Loncat tegak ini sesuai dengan rumus yang pada menu sebelumnya. Peserta diberi kesempatan sebanyak 3 kali untuk loncat, dan yang diambil adalah loncatan tertingginya itu dikurangi raihan tegak. Dan hasilnya kita masukkan ke sini. Di sini saya contohkan saja hasilnya itu dia dalam sentimeter ya teman-teman. Hasilnya 24 cm ya. Saya contohkan saja 24 cm. Terus tes yang berikut lari jarak sedang. Oke, lari jarak sedang sesuai dengan usia 10 tahun ini ya, betul usia 10 tahun ini. Lari jarak sedangnya itu dengan jarak 600 meter. Hasilnya masukkan dalam hitungan menit. Di sini saya contohkan saja menitnya 4,3 menit. 4,3 menit ya, sudah tentukan. Setelah hasil ini muncul maka kita pilih proses ya, kita ketuk proses ya. Di sini muncul teman-teman ya. Yang dimaksudkan dengan angka yang di samping ini ya teman-teman, lari cepat 9,2 angka 1. Angka 1 ini adalah skor yang diperoleh. Skor yang diperoleh ini sudah ditentukan dalam aplikasi ini. Dia secara otomatis akan keluar skor yang diperoleh adalah 1, dan yang paling tertinggi skor adalah 5 ya. Di sini skor tertinggi itu 5 teman-teman. Jadi 5 kalau dikali dengan 5 kegiatan tes ini, jadi skor tertinggi itu nilai total tertinggi itu adalah 25. Itu nilai tertinggi. Setelah diproses, setelah keluar hasilnya, kita ke tombol simpan teman-teman ya. Kita ketuk di tombol simpan. Oke, sini akan ada pertanyaan ya, perhatian simpan data ya. Seperti itu. Ya, jika kita sudah yakin ingin menyimpan data ini ya, kita ketuk ya. Maka akan muncul data masih disimpan ya. Di sini sudah muncul ya teman-teman ya. Simulasi yang pertama, namanya simulasi pertama ya. Di sini sudah muncul dengan skornya ya, dengan nilai sekarang sudah muncul teman-teman. Jika ingin mengisi lagi peserta selanjutnya, kita bisa kembali. Karena di sini masih ada nilai totalnya, di sini masih ada angka, kita hilangkannya itu dengan cara klik bersihkan ya, maka akan hilang semua ya teman-teman. Ingin menyimpan data ya, langsung saja di tombol Excel ini yang gambar Excel ini tentu. Maka disimpan di memori dengan nama foldernya TKJ export ya, seperti itu. Dan untuk di tombol di sebelahnya yaitu tombol share teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau share ke aplikasi WA atau Gmail itu ya, bisa melalui tombol share ini. Seperti itu ya teman-teman yang ada dalam menu hasil tes ini. Sekian dari saya teman-teman ya. Kalau masih ada yang
belum mengerti, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Kembali dan exit yes ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, penjelasan dari saya. Sekian dulu sampai di sini penjelasan tentang aplikasi TKJE nya. Salam olahraga, salam sehat.